Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu guru setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk mencerdaskan anak bangsa. Pada video kali ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya ini satu informasi penting yang mesti diketahui oleh seluruh Bapak Ibu guru dalam rangka memperoleh sertifikat pendidik yang dampaknya adalah mendapatkan tunjangan profesi bagi seluruh guru. Nah, Bapak Ibu, banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana cara untuk bisa mendaftar menjadi salah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan, demikian juga prajabatan. Tentunya ini ada dasarnya Bapak Ibu ya untuk bisa mendaftar sebagai peserta PPG dalam jabatan. Nah, kira-kira apa dasarnya? Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen. Supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jadi di sini ada satu hal penting yang menjadi dasar kepada seluruh Bapak Ibu guru untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan sehingga bisa mendapatkan tunjangan profesi guru, yaitu Permendikbud nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, di sini kita tahu persis apa yang telah disampaikan melalui Permendikbud ini, yaitu syaratnya untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, kira-kira apa syaratnya Bapak Ibu? Nah, perhatikan apa yang telah disampaikan di sini. Menimbang, mengingat, menetapkan, memutuskan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Ketentuan umumnya mulai dari pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Yang kedua, program pendidikan profesi guru dalam jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi guru dalam jabatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang ketiga, aturan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Poin keempatnya, guru dalam jabatan adalah guru yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Poin kelima, lembaga pendidikan tenaga kependidikan, selanjutnya disingkat LPTK, adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah serta kependidikan dan non-kependidikan. Jadi poin kelima ini jelas kepada Bapak Ibu bahwa lembaga pendidikan, tenaga pendidikan atau yang disebut dengan LPTK, yang selanjutnya disingkat dengan LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non-kependidikan. Kemudian mahasiswa PPG adalah guru dalam jabatan peserta program PPG dalam jabatan. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, mahasiswa PPG yang disebut adalah Bapak Ibu guru yang setelah memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan ditetapkan sebagai mahasiswa. Ketujuh, program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. Kedelapan,
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kesembilan, satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu hal atau tataran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu program studi. Kemudian, ke-10 kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. 13. Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di wilayah provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 2 yaitu sertifikasi bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada guru dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan dalam pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pasal 3 yaitu sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui program pendidikan profesi guru dalam jabatan atau PPG dalam jabatan. Pasal 4, guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan tahun 2025. Poin kedua dari pasal 4 atau ayat 2-nya yaitu guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas guru yang telah memiliki sertifikat pendidik guru penggerak. Kemudian poin B-nya, guru yang telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru namun belum lulus ujian tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir pendidikan dan latihan profesi guru. Dan poin C-nya, guru yang belum memiliki sertifikat pendidik yang tidak termasuk guru sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu yang tidak termasuk guru ini artinya mahasiswa reguler yang sudah menyelesaikan studi di perguruan tinggi bidang pendidikan tetapi belum jadi guru, maka bisa mengikuti PPG. Jadi PPG yang dimaksud adalah PPG prajabatan. Untuk Bapak Ibu guru yang sudah kian mengajar, sudah melakukan tugas sebagaimana sesuai dengan peraturan, itulah yang disebut dengan PPG dalam jabatan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana syaratnya supaya bisa Bapak Ibu bisa masuk atau bisa mendaftar untuk mengikuti PPG? Nah, ini terdapat pada pasal 5, yang mana pasal 5 bunyinya itu calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru dalam selama 3 tahun terakhir. B. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 D4. C. Memiliki nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan yang disebut dengan NUPTK. D. Berusia paling tinggi 58 tahun pada tahun berkenaan. E. Sehat jasmani dan rohani. F. Bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. G. Berkelakuan baik. Dan H. Terdaftar pada sistem data pokok pendidikan kementerian. Nah, itulah syarat Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan PPG ya, atau untuk bisa mengikuti program PPG dalam jabatan untuk bisa mendapatkan sertifikat dan sertifikasi bagi guru. Nah, satu hal yang perlu dijelaskan di sini Bapak Ibu, sehat jasmani dan rohani ini, poin E-nya itu akan dibuktikan nantinya ketika Bapak Ibu telah ditetapkan sebagai mahasiswa PPG, yang mana sehat jasmani dan rohani ini dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau dari rumah sakit. Kemudian bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga, ini juga berdasarkan hasil pemeriksaan, kemudian dibuktikan dengan surat keterangan. Berkelakuan baik ini adalah buktinya yaitu surat
SKCK dari kepolisian setempat. Seterusnya terdaftar pada sistem data pokok pendidikan kementerian, yang mana kalau dia Bapak Ibu guru yang sudah aktif mengajar, maka jelas terdapat pada Dapodik yang telah diinput oleh operator. Nah, demikian informasi Bapak Ibu tentang tata cara atau persyaratan supaya bisa mendapatkan atau bisa mengikuti program pendidikan profesi guru. Ini terdapat pada Permendikbud nomor 54 tahun 2022 pasal 5. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.